إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والحمد لله رب العالمين أنزل القرآن العربي المبين والصلاة والسلام على نبينا العربي وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, ihsan dan Islam, karena kita mampu untuk berkumpul dari rumah menuju masjid, dari berbagai macam pekerjaan dan kesibukan menuju masjid guna melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada sang revolusioner dunia yang patut kita jadikan sebagai contoh. Dialah yang wajib kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan yang baik. Dialah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum khotib memulai perkara yang lebih penting, marilah seksama kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita merenungkan segala bentuk dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan cara meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Takwa yang sebaik-baiknya takwa, takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala amal ibadah perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mengapa di setiap majelis muslim selalu dibuka himbauan untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah? Karena sesungguhnya dengan berbekal takwa, Allah akan memudahkan segala jalan urusan kita semua. Dengan berbekal takwa, Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada kita semua yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Dengan berbekal takwa pula, Allah akan menurunkan segala rahmat yang ada di langit untuk kita semua yang hidup di atas muka bumi ini. Jadi apabila ada di antara kita yang dari pagi, dari subuh keluar untuk mencari nafkah, keluar untuk bekerja, pulangnya malam, ketika dia pulang hatinya masih saja gelisah, ketika dia pulang perasaannya masih saja kurang puas. Mungkin bukan dia yang kurang berusaha, mungkin juga bukan dia yang kurang pintar dalam bekerja, tapi barangkali dianya yang kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah sendiri bersumpah, menegaskan dan berfirman dalam Al-Quran, wahai manusia, janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan takwa dan husnul khotimah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan yang hampa ini, kehidupan yang fana ini, kita sebagai manusia senantiasa selalu dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Setiap hari selalu datang cobaan dalam kehidupan kita semua. Bahkan setiap waktu selalu datang tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita semua. Dan ketika manusia diberikan masalah, ketika manusia diberikan cobaan, disitulah letak manusia. Kadang dia merasa marah, kadang juga dia merasa kecewa. Bahkan ada manusia yang merasa kehidupannya tidak adil. Itu semua disebabkan karena manusia tidak paham dan mengerti substansi dari masalah tersebut.
masalah yang datang kepada kita bukanlah untuk menjatuhkan kita sebagai manusia. Semua cobaan yang datang kepada kita bukanlah untuk menghinakan kita sebagai manusia, tapi semua bentuk masalah yang datang adalah bentuk bahwasanya Allah ingin kita menyelesaikan masalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian, Dia juga yang telah menciptakan kehidupan. Tujuannya cuma satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalan-amalannya selama dia hidup di atas muka bumi ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya ketika kita berhadapan dengan banyak masalah, marilah senantiasa untuk menjadikan masalah tersebut sebagai jalan untuk mendapatkan pahala yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang menjelaskan tentang Al-Quran surah At-Taubah ayat 34, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nasa bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikuna ma fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya di antara para pendeta dan mereka berasal dari kaum Yahudi dan Nasrani senantiasa memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka juga selalu menghalangi manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan mereka pula menyembunyikan harta berupa emas dan perak, tapi tidak pernah menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya Allah menyampaikan, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ayat ini turun ketika sahabat Rasulullah SAW bernama Sauban sedang bersama Rasulullah, dan ayat ini juga turun ketika Rasulullah dalam keadaan bepergian. Dan ayat ini pula diturunkan berkaitan dengan harta berupa emas dan perak. Sampai-sampai pernah suatu saat para sahabat berkata, Fa'idha alimna ayul malal khair fanattakhid. Seandainya ada harta yang lebih mulia daripada emas dan perak, pasti kami akan mengambilnya. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan, wahai sahabatku, afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inu alal iman. Sesungguhnya yang lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya, yang lebih baik dan lebih mulia daripada harta berupa emas dan perak, yang pertama adalah lisanun zakirun, adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih diberikan umur panjang, ketika kita masih diberikan kesehatan, marilah di setiap hari untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan untuk selalu membaca Al-Quran sebagaimana kitab yang telah dianjurkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya untuk mendapatkan pahala, begitu mudahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara setiap hari, setiap waktu untuk selalu membaca Al-Qur'an, maka kita akan diberikan pahala yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Zahaba ahlu dusur bil ujur. Zahaba ahlu dusur bil ujur. Rasulullah bertanya kepada sahabat, mengapa engkau mengatakan hal demikian, wahai sahabatku? Ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Sesungguhnya orang kaya itu lebih dulu mendapatkan pahala dibanding orang miskin. Karena ketika kami berpuasa,
mereka juga berpuasa. Ketika kami berzikir, mereka juga berzikir. Ketika kami sholat, mereka juga sholat. Tapi giliran kami ingin bersedekah, kami belum mampu untuk bersedekah, tapi orang kaya mampu untuk bersedekah. Mendengar pernyataannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan sahabat, dengan kedermawaannya, wahai sahabatku, bukankah apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua mampu dijadikan sebagai pahala dan sedekah? Takbir adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah. Bahkan seorang suami yang datang kepada istrinya untuk menunaikan hajatnya adalah pahala dan sedekah baginya. Oleh sebabnya, jangan sampai pikiran-pikiran sempit merusak hati kita semua. Jangan sampai pikiran-pikiran yang monoton merusak pikiran dan hati kita semua. Kalau kita tidak mampu bersedekah dengan materi, marilah kita bersedekah dengan ilmu. Kalau kita tidak mampu untuk bersedekah dengan uang, marilah senantiasa untuk bangun tengah malam dan bertahajud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya, yang lebih mulia daripada harta emas dan perak adalah qalbun syakirun, adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwasanya semua harta, semua materi yang kita miliki tidak dihitung seberapa banyak yang kita punya, tapi Allah akan menilai seberapa bersyukur atas apa nikmat yang kita rasakan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Dan yang terakhir ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW, yang lebih mulia daripada harta dan emas dan perak, yang lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya adalah zaujatul mu'minatun tu'inu alal iman, adalah istri yang beriman yang selalu membantu iman suaminya. Jadi bersyukurlah kepada kita semua yang telah diberikan pasangan hidup. Sebelum kita keluar dari rumah, sebelum kita keluar untuk bekerja, istri selalu menyampaikan untuk melakukan semua kebaikan di luar rumah, untuk selalu melaksanakan sholat waktu 5 waktu di luar rumah. Karena sesungguhnya salah satu jalan untuk mendapatkan surga di akhir hayat nanti adalah mendapatkan istri yang beriman yang selalu membantu iman suaminya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan selama di muka bumi ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula apa yang kita niatkan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara dik wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zina wal mihana wa su'ul fitan wal mihana ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa min sa'iril buldani muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.